Terima kasih. Video kali ini adalah lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu makna alinea dalam UUD NRI tahun 1945. Nah, untuk hari ini kita akan belajar apa ya? Yuk kita cek. Hari ini kita akan belajar tentang kedudukan UUD NRI tahun 1945. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu konstitusi? Konstitusi adalah segala hal terkait kekuasaan dan penyelenggaraan negara. Konstitusi dibagi menjadi 4, yaitu konstitusi dalam arti luas, konstitusi dalam arti sempit, konstitusi dalam arti material, dan konstitusi dalam arti formal. Pengertian dari konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi yang meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah bahwa konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Konstitusi dalam arti material adalah konstitusi yang memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan. Pola ketatanegaraan meliputi bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah atau rakyat, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta cara pembentukan badan-badan pemerintah. Konstitusi dalam arti formal merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sangat jelas bahwa kedudukan UUD NRI tahun 1945 memiliki urutan teratas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira apa saja ya fungsinya? Yuk kita cek. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat kontrol, yang artinya bahwa UUD NRI tahun 1945 menjadi papan uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur, yang artinya bahwa UUD NRI tahun 1945 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penentu atau pembatas kekuasaan, yang artinya bahwa UUD NRI tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Seperti kita tahu bahwa setiap warga negara memiliki hak sebagai warga negara yang diatur dalam pasal 28A sampai 28B tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa saja ya sifat-sifatnya? Konstitusi mempunyai sifat fleksibel atau luas dan rigid atau kaku, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yang bersifat fleksibel dan konstitusi yang bersifat rigid, apa ya perbedaannya? Ciri-ciri dari konstitusi yang bersifat fleksibel atau luas, yang pertama adalah jika konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, jika perubahan konstitusi mudah dilakukan, seperti perubahan undang-undang biasa dan tidak memerlukan syarat-syarat khusus. Konstitusi yang bersifat rigid atau kaku, ciri-cirinya adalah yang pertama,
konstitusi tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, perubahan konstitusi tidak mudah dilakukan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan konstitusi tertulis? Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi yang bersangkutan ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Disebut konstitusi tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu. Cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih.